Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melaksanakan presentasi secara daring dengan materi ukuran gejala pusat dan ukuran letak yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Kelompok 2 ada Angki Lestari Purnama, Alifia Nur Maulida Subhan, Kristina Mariela Sihombing, Fadel Daulatulail, dan Nunung Nurjana. Selamat menyimak. Ukuran gejala pusat dan ukuran letak. Baik teman-teman, dalam ukuran gejala pusat yang pertama ada rata-rata. Rata-rata adalah jumlah seluruh skor dibagi dengan banyaknya data. Nah, rata-rata ini dilambangkan dengan X bar. Rumus dari rata-rata adalah X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 sampai Xn dibagi dengan N, atau X bar sama dengan sigma Xi dibagi N. Nah, sigma Xi ini adalah jumlah seluruh skor dari setiap data, sedangkan N adalah jumlah dari keseluruhan data atau datanya ada berapa. Nah, bisa kita ambil contoh sebagai berikut, yaitu data hasil ujian bahasa Indonesia 5 siswa. Siswa pertama itu mendapatkan skor 5, kemudian yang kedua dapat 6, sama dengan berarti setiap jumlah data ini atau skor yang diperoleh ini kita jumlahkan. Yang pertama 5 ditambah 6, kemudian ditambah 4, ditambah 7, ditambah 8, dibagi berapa banyak data yang kita himpun, yaitu ada 5 siswa, berarti dibagi 5. Sehingga jumlah dari seluruh data yang telah diperoleh yaitu 30, dan dibagi total jumlah data yaitu 5, sehingga rata-ratanya adalah 6. Rata-rata dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada rata-rata hitung, yaitu untuk mengukur nilai rata-rata sebenarnya dari data. Kemudian yang kedua ada rata-rata ukur, yaitu untuk mengukur tingkat perubahan. Yang ketiga ada rata-rata harmonik, yaitu mengukur nilai rata-rata data yang memiliki nilai positif dan ada rasio. Baik, selanjutnya adalah rata-rata frekuensi 1 dan lebih dari 1 dengan rumus X bar sama dengan sigma Fi Xi dibagi Fi. Nah, kemudian contoh dari rata-rata frekuensi 1 dan lebih dari 1 ini adalah kita ambil contoh hasil ujian statistika dari 20 orang mahasiswa dengan data sebagai berikut. Dari data tersebut dapat kita peroleh yang mendapatkan skor 4, yaitu frekuensinya 1 orang, dan yang mendapatkan yang mendapat 9 ada 1 orang. Kemudian skor dengan frekuensinya kita kalikan menjadi Fxi. Yang pertama di skor 4 itu mendapatkan jumlahnya itu 4, kemudian 5 dikali 7 menjadi 35, 7 kali 6 menjadi 42, 8 kali 5 menjadi 40, 9 kali 1 menjadi 9. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus yang tadi. Jadi rumusnya adalah sigma Fi Xi. Nah, Fi Xi nya adalah ketika kita jumlahkan seluruhnya adalah 130 dibagi dengan total atau sigma Fi. Nah, kita bisa lihat yaitu dengan jumlah 20. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya. X bar sama dengan 130 dibagi 20
Berarti rata-rata frekuensi ini adalah 6,5. Yang selanjutnya adalah rata-rata kelompok. Rata-rata kelompok ini berbeda dengan yang tadi telah dijelaskan, karena data per kelompok yang memang ada dibagi-bagi atau menjadi kelas interval. Nah, kita bisa lihat di sini kelas intervalnya adalah skor 31 sampai 40, kemudian ada yang 41 sampai 50, kemudian 51 sampai 60, kemudian 61 sampai 70, selanjutnya 71 sampai 80, yang selanjutnya 81 sampai 90, dan terakhir 91 sampai 100. Ini adalah kelas interval dari skor-skor yang didapatkan oleh siswa nantinya gitu. Nah, kemudian yang berbeda dari frekuensi yang sebelumnya, dengan rumus yang sebetulnya sama gitu ya, X bar sama dengan sigma FI XI dibagi FI, hanya saja XI yang tadinya kita jelaskan sebagai skor yang didapatkan oleh siswa pada rata-rata kelompok ini menjadi nilai tengah dari interval gitu ya. Nah, bisa kita lihat pada data hasil ujian SDN 1 Tanjung Sari. Dari sejumlah 80 siswa, diketahui bahwa yang mendapatkan skor 31 sampai 40 itu ada 2 orang. Kemudian yang mendapatkan skor 41 sampai 50 ada 51 sampai 60 itu ada 5 orang. Kemudian yang mendapatkan skor antara 61 sampai 70 ada sebanyak 14 orang. Kemudian yang mendapatkan skor mulai dari 71 sampai 80 itu ada 25 orang. Kemudian yang mendapatkan skor 81 sampai 90 ada 18 orang. Yang terakhir total dari jumlah siswa yang mendapatkan skor 91 sampai 100 ada 13 orang. Nah, dengan titik tengah atau XI-nya dari setiap kelas interval bisa kita lihat, yaitu di kelas pertama adalah 35,5, di kelas kedua 45,5, kemudian selanjutnya 55,5, kemudian 65,5, selanjutnya 75,5, kemudian 85,5, dan yang terakhir 95,5. Nah, kita masukkan rumus yang pertama, FI yang tadi telah disebutkan, yaitu 2 dikali 35,5 menjadi 71, dan begitu pun seterusnya gitu. Frekuensi di kelas pertama dengan titik tengah atau XI di kelas-kelas yang lainnya pun dikalikan sehingga mendapatkan jumlah masing-masing, dan kemudian FI XI-nya dijumlahkan gitu ya. Jadi dari total seluruh kelas sudah dikalikan, jadi kita dapat datanya 6070. Nah, kemudian tinggal kita masukkan 6070 dibagi sejumlah frekuensi atau jumlah siswa di SDN 1 Tanjung Sari tersebut, yaitu 80, sehingga mendapatkan hasil 75,875 atau bisa dibulatkan. Baik, selanjutnya kita akan menghitung rata-rata dengan menggunakan kode. Jika tadi kita menggunakan skor asli, maka pada operasi yang kali ini gitu ya, kita menggunakan kode. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari X0 atau rata-rata dugaan dari semua kelas interval. Jadi X0 ini merupakan salah satu kelas interval yang kita bisa tentukan melihat dari banyaknya jumlah frekuensi.
Nah, bisa kita lihat yang paling banyak adalah di kelas interval 71 sampai 80. Nah, maka secara otomatis gitu ya, X0-nya adalah di kelas interval tersebut gitu ya. Nah, kemudian X0 akan ditulis kode yaitu 0. Nah, kelas interval yang di bawah X0 itu akan diberikan kode -1. Bisa kita lihat melalui data atau tabel PPT ini. Nah, kemudian yang lebih besar dari X0 itu dikodekan dengan 1, 2, dan seterusnya. Nah, kemudian rumus dari rata-rata dengan kode ini adalah X bar sama dengan X0 ditambah I dalam kurung sigma FICI dibagi sigma FI. Nah, I ini adalah panjang kelas interval. Jadi bisa kita lihat dari data tersebut bahwa panjang kelasnya adalah 10. Nah, kemudian tinggal kita masukkan gitu ya, yang tadi telah kita temukan. Yang pertama X0, yaitu kita ambil berarti X0-nya adalah titik tengah dari kelas interval tersebut, yaitu 75,5. Kemudian ditambah I atau panjang kelas interval yaitu 10. Kemudian dalam kurung sigma FICI. Nah, untuk mencari sigma FICI ini atau keseluruhan dari FICI ini adalah dengan mengalihkan gitu ya frekuensi dengan kode yang tadi telah kita tentukan atau kita tulis. Nah, sehingga menghasilkan setelah ditotalkan yaitu 3. Kemudian dibagi dengan sigma FI yang telah kita ketahui karena data ini sama dengan data yang sebelumnya, yaitu jumlah frekuensi atau data seluruh data adalah 80. Sehingga ketika dioperasikan dan kemudian mendapatkan hasil yang sama. Hanya saja untuk caranya gitu ya, ini menggunakan pengodaan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya adalah rata-rata dengan simpangan rata-rata dugaan. Jika tadi kita telah mengetahui menghitung rata-rata dengan skor asli, kemudian dengan kode, maka saat ini kita akan mengetahui menghitung rata-rata dengan simpangan rata-rata dugaan, yaitu kita akan melihat seberapa jauh menyimpang dari nilai tengah atau titik tengah dari rata-rata dugaan. Nah, untuk menentukan rata-rata dugaan tadi telah dijelaskan bahwa kita melihat dari yang frekuensinya paling tinggi atau paling banyak. Nah, berarti dengan nilai titik tengah yang tadi kita ketahui yaitu 75,5. Nah, dalam menghitung rata-rata dengan simpangan rata-rata dugaan ini, yaitu rumusnya X sama dengan X0 plus sigma FIXI dibagi sigma FI. Nah, teman-teman bisa kita ketahui bahwasanya data dari yang tadi kita peroleh adalah berdasarkan tabel berikut, sehingga bisa kita dapatkan dijumlahkan total FIXI ketika FI telah dikalikan dengan tadi XI gitu ya, yang dalam hal ini adalah simpangan rata-rata dugaan, menjadi 30, sehingga kemudian ditambah FIXI gitu ya, sigma FIXI yaitu 30, kemudian sigma FI yang tadi kita ketahui bahwa datanya adalah sejumlah 80 data, sehingga akan mendapatkan hasil yang sama seperti sebelumnya. Modus adalah suatu peristiwa yang paling banyak muncul. Modus pada data kuantitatif adalah skor yang paling banyak frekuensinya di antara data lainnya. Modus disingkat dengan MO. Contohnya, kegiatan ekstrakurikuler terdiri dari pramuka, karawitan, pencaksilat, paskibra, angklung, badminton, volleyball, dan drum band. Dari 450 siswa di suatu madrasah ibtidaiyah, kegiatan pramuka banyak diminati oleh siswa. Maka kita simpulkan sesuai dengan pengertiannya,
pramuka merupakan modus dari sebuah data itu karena lebih banyak diminati oleh siswa. Ini lagi contohnya. Dari data tunggal ini kita lihat contoh hasil ujian bahasa Indonesia. Didapat data sebagai berikut. Ada 5, 4, 3, 3, 6, 7, 6, 8, 6, 6. Jadi untuk kita bisa tahu itu kita urutkan dulu dari terkecil skornya dan kita buat dalam sebuah tabel. Jadi kita isi ada skor terkecil itu ada 3 yang jumlahnya ada 2. 4 ada 1 dan seterusnya. Jadi bisa kita lihat setelah kita urutkan itu dalam sebuah tabel bisa kita lihat nilai yang paling banyak jumlahnya itu ada 4. Berarti nilai atau skor 6 merupakan modus dari sebuah data tersebut. Modus lebih dari satu pada kumpulan data. Contohnya ini diperoleh data sebagai berikut, baru kita mengurutkan data dari nilai terkecil, baru kita masukkan pada suatu tabel. Contohnya ada di situ, contohnya sebuah tabel di samping. Setelah kita sudah mengurutkannya, kita bisa lihat dari sebuah skor itu ada frekuensinya sama atau jumlah nilainya itu sama, yaitu skor 4 dengan jumlah 4 dan skor 6 dengan jumlah 4. Jadi, dari data dalam tabel tersebut ada 2 skor yang memiliki frekuensi sama banyaknya, sehingga memiliki 2 modus, yaitu skor 4 dan skor 6. Selanjutnya, mencari data modus berkelompok. Ini contohnya data hasil ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai berikut. Jadi, jika kita ingin mengerjakannya, kita harus mengurutkan dulu data tersebut dari yang terkecil, baru kita masukkan ke dalam tabel. Kita buat kelas interval, batas bawah, batas atas. Jadi batas bawah itu diambil dari kelas interval awal dikurang 0,5. Begitu juga dengan batas atasnya kelas interval akhir ditambah 0,5. Baru dari modus kiraan itu kita bisa lihat berada pada interval 7 sampai 80 karena memiliki jumlah atau frekuensi terbanyak yaitu 25. Mencari modus pada data kelompok dengan rumus modus sama dengan batas bawah kelas modus, di mana diambil dari kelas interval yang paling banyak frekuensinya ditambah panjang kelas interval dikali frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelum kelas intermodul modus per frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas interval modus ditambah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudah kelas interval modus. Jadi kan dari tabel itu kita bisa ketahui itu tadi batas bawah kelas modus itu kan berada pada kelas antara 71 sampai 80 sehingga batas bawahnya itu 70,5. Baru panjang kelas interval modus itu kan ya pada tabel itu ada 10. Baru BS-nya itu frekuensi kelas modusnya dikurangi frekuensi sebelum kelas interval modus. Berarti tadi kan frekuensinya itu berada di 25, padahal kelas sebelumnya itu ada 14, berarti 25 kurang 14 sama dengan 11. Baru BM-nya itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudah kelas interval modus. Tadi berarti 25 dikurang 18 sama dengan 7. Sehingga dimasukkan semua angkanya hingga 70,5 tambah 10 dikali 11 per 11 tambah 7 sama dengan 70,5 tambah 6,1 sama dengan 76,6. Jadi modus pada distribusi frekuensi ujian bahasa Indonesia sebesar 76,6. Nah, di sini saya akan menjelaskan median. Median adalah garis pembagi dari sekumpulan data menjadi 2 bagian yang sama besarnya. Oleh karena itu, median adalah nilai tengah dari suatu data setelah diurutkan dari nilai terkecil ke data terbesar atau nilai terbesar ke data terkecil. Untuk menghitung median ada 2 cara, yaitu untuk data yang tidak berkelompok atau data tunggal
dan data yang berkelompok. Nah, yang pertama ada median data tunggal. Untuk mengetahui letak median data tunggal, ada dua cara yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama adalah data yang jumlahnya ganjil. Mediannya berada di tengah-tengah atau data paling tengah setelah diurutkan. Rumusnya yaitu M sama dengan XN ditambah setengah atau M sama dengan setengah dalam kurung N ditambah 1. Untuk N itu jumlah data dan X adalah nilai data. Contoh soalnya, 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil penghitungan mereka diketahui jumlah kelerengnya mereka adalah sebagai berikut, yaitu ada 5, 6, 7, 3, dan 2. Dan itu jumlah datanya ada 5, berarti ganjil. Lalu diurutkan terlebih dahulu menjadi 2, 3, 5, 6, dan 7. Karena jumlah datanya ganjil, maka penghitungannya menggunakan rumus median untuk data ganjil, yaitu M sama dengan setengah dalam kurung N ditambah 1. Nah, setengah N-nya adalah 5, 5 ditambah 1 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi, nilai datanya adalah 3 sama dengan 5. Jadi mediannya berada pada skor X3, skor ketiga atau X3 sama dengan 5. Nah, selanjutnya ada data yang genap. Mediannya berada di antara dua data yang berada di tengah atau sama dengan rata-rata hitung dua data yang di tengah. Bisa menggunakan rumus median yang ganjil. Contoh soalnya, hasil ujian mata pelajaran bahasa Indonesia adalah 4, 6, 8, 3, 5, 2, 9, 7, 1, dan 10. Data setelah diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, 10. Jumlah datanya berarti 10. Rumusnya M sama dengan setengah dalam kurung 10 ditambah 1 sama dengan 10 ditambah 1, 11 dibagi 2 jadi 5,5 atau X5 dan X6, yaitu skor dari 5 ditambah 6 bagi 2 sama dengan 5,5. Mediannya berada pada skor ke-5 dan ke-6, yaitu 5,5, atau berada pada urutan ke-5 dan ke-6, yaitu 5,5. Nah, selanjutnya ada median data berkelompok. Menghitung median untuk distribusi frekuensi data berkelompok, yang pertama yang harus dilakukan adalah menghitung setengah untuk menentukan letak median terduga. Rumus menghitung mediannya yaitu M sama dengan B ditambah I dalam kurung setengah N dikurang FB per F. Keterangannya, B itu batas bawah median yang diduga terletak median, I itu panjang kelas median, FB itu semua frekuensi yang berada di bawah kelas interval median, F itu frekuensi kelas median. Nah, di sini ada contoh data yang telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi. Akan dihitung mediannya sebagai berikut. Ada kelas interval, ada batas bawah, batas atas, dan F1 dan FK. F1 itu sebagian dari data, sedangkan FK itu keseluruhan dari data. Mencari median terduga dengan menghitung setengah N, yaitu setengah dikali 80. Nah, 80 ini dapat dari FK, yaitu keseluruhan dari data. Setengahnya dari 80 yaitu 40. Berdasarkan perhitungan, setengah N sama dengan 40. Berada kelas interval kelima atau baris kelima, yaitu pada 71 sampai 80. Dari kelas median diperoleh B sama dengan 70,5, I sama dengan 10, F sama dengan 25, FB sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 14 sama dengan 24. B itu batas bawahnya berada pada baris kelima yaitu 70,5. I itu kelas
jarak dari kelas intervalnya yaitu dari 71 sampai 80 yaitu 10. Sedangkan F itu berada pada 25 baris kelima yaitu di kolom F1 yaitu 25. F itu frekuensi kelas median, sedangkan FB itu terdapat pada semua frekuensi yang berada di bawah kelas interval median, yaitu terdapat pada kolom F1 dari baris pertama sampai baris keempat, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 14 sama dengan 24. Berarti F-nya yaitu 24. Jadi, M sama dengan 70,5 ditambah 10 dalam kurung 40 dikurang 24 per 25 sama dengan 70,5 ditambah 10 dalam kurung 16. 16 itu dari hasil 40 dikurangi 24, hanya 16 per 25 sama dengan 76,9. Itu hasilnya. Nah, di sini ada perhitungan median dengan menggunakan distribusi kumulasi proporsi menggunakan rumus M sama dengan D ditambah I dalam kurung 0,5 dikurang PB per PM. D itu batas bawah, I itu panjang interval, PM itu proporsi pada median, PB kumulasi proporsi bawah. Nah, di sini ada distribusi frekuensi data berkelompok. Tabelnya di sini ada kelas interval, batas bawah, batas atas, F1, P dan P kum. Nah, di sini udah diketahui D 70,5 batas bawahnya, I panjang intervalnya 10, PM proporsi pada mediannya 0,3125, PB sama PB kumulasi proporsi bawahnya 0,3. Nah, batas bawahnya itu terdapat pada baris kelima pada kolom batas bawahnya 70,5. Sedangkan I jarak intervalnya, panjang kelas intervalnya yaitu pada baris kelima dari 71 sampai 80 yaitu 10. PM proporsi pada mediannya yaitu 0,3125 terdapat pada baris kelima kolom P, dan selanjutnya PB 0,3 terdapat pada baris keempat kolom P kum, yaitu kumulasi proporsi bawah. Nah, jadi M sama dengan 70,5 ditambah 10 dalam kurung 0,5 dikurang 0,3 per 0,3125 sama dengan 70,5 ditambah 10 dalam kurung 0,5 dikurang 0,3 per 0,3125 sama dengan 76,9, sama dengan hasil yang sebelumnya. Kedudukan rata-rata, modus, dan median dalam distribusi. Kedudukan ketiga ukuran pusat, rata-rata, modus, dan median tergantung dari bentuk distribusi frekuensi terbagi ke dalam tiga. Yang pertama ada distribusi frekuensi berbentuk simetris normal, yang kedua ada distribusi frekuensi kurva melenceng positif, yang ketiga ada distribusi frekuensi kurva melenceng negatif. Yang pertama ada simetris normal. Jika distribusi frekuensi berbentuk simetris normal, maka besarnya rata-rata, modus, dan median adalah sama. Dalam gambar distribusi, letaknya berimpitan satu sama lain. Jadi bisa dikatakan besarnya modus sama dengan median sama dengan rata-rata. Nah, bentuk kurva dari simetris normal yaitu modus, median, dan rata-rata ada pada satu titik. Yang kedua ada kurva melenceng positif. Jika bentuk kurva melenceng positif, maka modus terletak pada puncak kurva.
median terletak sebelah kanannya, dan rata-rata terletak sebelah kanannya median. Bisa dikatakan besarnya modus lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada rata-rata. Nah, bisa dilihat kurvanya. Di kurva, modus ada pada puncak kurva, kemudian di sebelah kanannya ada median, dan di sebelah kanannya lagi ada rata-rata. Yang ketiga ada kurva melenceng negatif. Jika bentuk kurva melenceng negatif, maka modus terletak pada puncak kurva, median terletak di sebelah kirinya, dan rata-rata terletak paling kiri. Bisa dikatakan nilai modus lebih besar daripada median, lebih besar daripada rata-rata. Bisa dilihat kurvanya. Kurva melenceng negatif yaitu modus ada pada puncak kurva, kemudian di sebelah kirinya ada median, dan paling kiri ada rata-rata. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang ukuran letak. Pasti ukuran letak ini itu berfungsi untuk memahami bagaimana letak angka atau nilai tertentu dalam sekumpulan data. Dan ini itu bisa kita gunakan untuk melihat posisi skor dalam sebuah kumpulan data. Sini ukuran letak ini terbagi menjadi 3 ya, ada kuartil, ada desil, serta persentil. Sini kuartil itu yaitu membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian sama banyak. Jadi dibagi menjadi 4 bagian sama banyak. Dan seperti yang sudah kita ketahui untuk median nih, median itu kan nilai tengah. Untuk median itu hanya dibagi dalam 2 titik, yaitu titik sebelah kanan dan titik sebelah kiri. Dan yang kita ambilnya itu median. Nah, yaitu titik tengahnya. Jadi dibaginya kan 2 kalau median. Kalau misalkan untuk kuartil kan 4 bagian sama banyak. Nah, dibagi menjadi 4 bagian, dan yang kita ambil itu ada kuartil 1, kuartil 2, serta kuartil 3. Karena dibagi menjadi 4 bagian sama banyak. Dan kuartil ini biasanya dilambangkan dengan Ki1 atau Ki, atau juga KI ya. Nah, ini rumusnya, rumus untuk kuartil data tunggal, serta ini rumus kuartil data berkelompok. Dengan keterangan B itu batas bawah kelas interval KI diduga terletak. Jadi untuk mengetahui nilai B ini atau nilai B ini, maka kita harus mengetahui, harus mencari dulu gitu bahwa kelas intervalnya itu di sebelah mana, dan kelas intervalnya itu di sebelah mana. Lalu ada N jumlah data, lalu FB frekuensi kumulatif kurang dari kelas yang memuat KI, lalu F frekuensi pada kelas yang memuat kuartil KI, dan P adalah panjang kelas interval KI. Nah, untuk menentukan kuartil itu kita harus mengurutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil ke terbesar. Nah, setelah mengurutkan baru menentukan menentukan letak kuartil. Nah, setelah menentukan letak kuartil, baru kita bisa menghitung skor kuartil dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, lanjut dulu ke yang selanjutnya, yaitu nah, ini kan dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena ini dibaginya menjadi 4 bagian sama banyak. Makanya untuk kuartil itu rumusnya ada yang dibagi 4 seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu desil. Kalau desil itu sekumpulan data yang berurutan dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Hampir sama pengertiannya. Jadi datanya itu harus kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai ke terbesar, dan setelah itu maka ini dibagi menjadi 10 bagian yang sama.
Dan untuk simbolnya itu ada D1, D2, D3 sampai D9. Ya. Ini rumusnya untuk desil data tunggal serta desil data berkelompok. Untuk penggunaannya hampir sama seperti yang kuartil, dan untuk desil itu dibagi I per 10N. Jadi dibaginya dengan 10 karena dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Lalu ada persentil. Kalau misalkan persentil itu sekumpulan data berurutan yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama, maka diperoleh 99 pembagi. Dan untuk simbolnya itu ada P1, P2 sampai dengan P99. Untuk rumusnya persentil data tunggal, ini rumusnya. Ini untuk persentil data berkelompok. Hampir sama juga, masih sama ini kan, tetapi dibaginya ini dengan angka 100. Untuk urutan cara pengerjaannya sama juga. Dan di sini ada satu contoh. Ini ada suatu perkumpulan data nilai mahasiswa, misalkan kita cari kuartil 1 dari data di atas ya. Ini seperti biasa, kita cari dulu. Ini B-nya berapa, P-nya berapa, dan lainnya. Nah, diketahui B itu bagaimana cara mencari B? B itu rumusnya IN per 4. Kenapa 4? Karena kuartil itu dibagi 4. Nah, jadi IN per 4. I-nya berapa? Yang kita cari itu kuartil 1. Maka I-nya itu 1 per 4 dikali jumlah datanya berapa? Ada 80 nih. Coba hitung sendiri, ada 80. Nah, jadi 1 per 4 dikali 80 itu ada berapa? Jadi hasilnya berapa? 20. Nah, 20 berarti kita duga untuk kelas intervalnya itu ada di mana? Di angka. Kalau 2 ke 3 masih belum memungkinkan untuk ke angka 20, maka kita lihat coba di angka 14 ke 25. Maka di sini ada angka 20. Maka kelas intervalnya itu ada di 61 sampai 70. Nah, berarti yang kita ambilnya itu 61 dikurangi 0,5. Jadi untuk nilai B-nya itu yaitu 60,5. Ya. Nah, terus P-nya mana? P-nya adalah 10. P itu panjang kelas intervalnya 10 yang ini. Nah, lalu IN per 4. IN per 4 itu yang mana? Ini kan ya, IN per 4 itu yang mana? Tadi sudah dicari ya. IN per 4 itu berapa? 20. Oke, kita langsung tulis di sini. Tadi B-nya 60,5 dan P-nya 10. Lalu IN per 4-nya berapa tadi? 20 ya, 20. Dan FB-nya mana? FB-nya dari sini 2 ditambah 3 ditambah 5. 10. Dan untuk F-nya ini 14. Ini. Karena tadi angka dari B-nya itu ada kan kelas intervalnya terduganya 20, maka di sebelah sini kelas letak Q1. Sini 14. Nah, 60 kita jumlahkan, 60,5 ditambah 10 jadi 70,5 dan dikali
20 dikurangi 10, 10 per 14 menjadi 0,71. Dan hasilnya K1 atau kuartil 1 itu yaitu 67,14. Jadi dari sini kita dapat berkesimpulan untuk jadi dari nilai tersebut bisa kita simpulkan untuk mahasiswa ada yang 25% memperoleh paling tinggi 67,14 dan ada juga yang memperoleh skor di atas 67,14 sebanyak berapa? Sisa dari 25% yaitu 75%. Jadi di sini bisa kita kategorikan untuk mahasiswa, misalkan mahasiswa yang nilainya rendah, nilainya sedang, dan nilainya tinggi, atau menentukan bahwa mahasiswa yang lulus, remedial, dan yang lainnya. Jadi itu untuk menentukan penskoran dari perkumpulan data. Ya, cukup sekian. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.